Pemirsa, kembali ke DBS to the point. Dalam 2 pekan mendatang kita bakal menyelenggarakan pesta demokrasi yang terbilang kolosal, yaitu pemilihan kepala daerah serentak di lebih dari 260 kabupaten, kota, dan provinsi. Ini adalah ujian bagi Indonesia untuk memantapkan demokrasi langsung di tingkat lokal. Apakah pilkada serentak yang menelan biaya lebih dari 7 triliun rupiah ini akan membuahkan hasil setimpal? Apakah pilkada serentak ini bakal menjadi pesta rakyat yang sesungguhnya? Lalu mengapa dana bantuan sosial terutama di sejumlah daerah yang menggelar pilkada melonjak drastis? Untuk mendapatkan jawabannya, saya mengundang yaitu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Pak Menteri, terima kasih sudah datang ke DBS to the point. Sama-sama, Mas. Ya. Sekarang Anda mengarsiteki pilkada serentak ini, tetapi yang terjadi sekarang ini tidak terlalu terdengar beritanya. Seperti semua berjalan aman, kira-kira benar begitu nggak, Mas? Yang pertama, bahwa pilkada serentak itu kerja seluruh bangsa ini. Tujuannya ada 2. Yang pertama untuk membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah ke depan. Nah, skenario besarnya yang sedang saya siapkan ke depan harus ada 2 pilkada serentak. 2 pilkada serentak. 1 pilkada nasional serentak, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD RI, memilih presiden dan wakil presiden terpilih. Pilkada daerah serentak, memilih gubernur, bupati, wali kota, memilih anggota DPRD tingkat 2 dan tingkat 1. Ini 2 pemisahan. Dan yang mana mekanisme 5 tahunan, 20 Oktober, pelantikan presiden baru sudah didahului oleh pelantikan DPR, DPD dan MPR, sekaligus kalau bisa waktu maksimum Desember sudah selesai konsolidasi di DPRD 1-2, gubernur, bupati, wali kota. Ini untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pak Menteri, itu betul-betul sesuatu yang baru untuk kita. Ya. Dibandingkan sebelumnya yang kalau orang kata anak-anak sekarang pilkada itu icrit-icrit dan itu terjadi di berbagai belahan Indonesia. Sekarang akan mulai serempak. Tapi kembali kepada pertanyaan saya tadi. Ini tenang, aman, atau apa sebetulnya yang sekarang sedang terjadi sampai kemudian tidak terlalu terdengar musiknya? Kebanyakan masyarakat termasuk Bapak Presiden sambil bercanda juga, kok tidak seperti dulu. Itu dia. Kaos berhamburan, baliho, pohon pun bertempelan dan sebagainya. Sekarang memang diatur, undang-undang sudah mengatur, pasangan calon sudah dibatasi penggunaan anggarannya yang diatur oleh KPU. Karena anggaran pilkada ini uang rakyat. Jadi bagian dari jor-joran ini dulu dalam tanda kutip money politics yang membuat ini jadi berisik. Ya, jadi berisik dan esensi dari demokrasi memilih pemimpin di daerah tidak serius akhirnya. Mas, itu ada pernyataan presiden yang tadi sudah dikatakan bahwa presiden juga bercanda bahwa ini kok sepi-sepi aja. Coba kita lihat. Meskipun setiap minggu saya ke daerah, saya melihat di daerah-daerah yang ada pilkadanya. Mungkin ini pertama kali juga yang saya lihat kok tenang-tenang saja, kok kelihatannya senyap gitu ya. Benar nggak? Moga-moga ini ketenangan. Tenang saja, senyap. Jadi kembali lagi tuh Mas, itu sebuah gejala baru ya. Kalau kita lihat sekarang ini, dan apakah sebagai Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo pernah memikirkan akan seperti ini? Dengan dibatasi anggaran yang dikelola oleh KPU, pasti frekuensinya akan menurun, itu pasti. Orang yang kemungkinan dia bisa 1 miliar terpaksa dan tidak memungkinkan dengan menggunakan itu. Nah, kesenyapan ini bukan berarti pemerintah, KPU, Bawaslu, kepolisian juga lemah, tidak. Tetap memantau setiap gelagat, perkembangan, dinamika, setiap riak, karena menyangkut emosional ya.
pilkada itu beda dengan pileg, dengan pilpres. Emosional pendukung itu sangat luar biasa. Nah, saya kira deteksi dini, pemetaan area rawan 1, rawan 2, rawan 3 sudah dipersiapkan oleh kepolisian. KPU sudah berpengalaman 2 kali pilkada, pengalaman pileg, pilpres. Bawaslu juga oleh undang-undang diberikan penguatan, di mana saksinya sampai di tingkat TPS juga. Nah, saya optimis karena ke depan pilkada, pileg, pilpres ya seharusnya begini. Seharusnya begini. Saya kira-kira 3 minggu lalu keliling di kabupaten saya di Manggarai Barat. Dan yang saya hadapi adalah memang sepi, tetapi diskusi dari satu rumah ke rumah itu jalan sebetulnya. Ya. Yang ingin saya katakan, kesimpulan sementara saya sebetulnya begini. Rakyat itu sebenarnya sudah tahu siapa-siapa orang-orang ini, Ya. dan kemudian sudah punya pilihan, tetapi kemudian yang tersisa adalah diskusi-diskusi. Saya benar apa tidak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Tapi Ya. faktor yang ingin kita kedepankan bahwa kampanye dialogis, ya, door to door, bersentuhan dengan masyarakat. Itu calon tuh baru sebanyak mungkin bersentuhan dengan masyarakat. Ya pola Bapak Jokowi lah. Ya. Beliau jadi wali kota, berhasil jadi gubernur, sampai kan hampir seluruh RT di Jakarta dia bersentuhan. Nah, bersentuhan ini inti daripada sebuah demokrasi. Menarik kata Pak Menteri, bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Saya juga merasa seperti itu. Jadi pemimpin itu tidak melihat rakyat itu sebagai sebuah kerumunan. Betul, ya. Jadi sentuh dari rumah ke rumah, dari Mendengar, kelompok ke menyerap kelompok, aspirasi, maunya apa. Gitu. Walaupun itu maknanya kan bersalaman, itu saya kira sesuatu hal yang sudah satu suara kalau mau fix itu. Dan dengan begitu orang lebih personal ya. Ya, ya. Artinya rakyat sudah bisa melihat lebih dekat. Ya. Jadi tidak hanya di pidato dari podium. Betul, Susu. Sekarang Walaupun masih ada diberi kesempatan oleh KPU sekali ya, 1 kali sampai 2 kali. Tapi ke depan saya kira sudah mulai tidak perlu. Ya memang konsekuensinya kasihan teman-teman kita yang artis mungkin. Ya, kasihan teman-teman kita yang memang punya skenario memeriahkan dengan menggerakkan massa. jeda dulu. Baik. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda berikut.